pertikaian di Ukraina ya. Jadi antara apa namanya mungkin blok dari Rusia dengan blok dari Amerika gitu ya, Mhm. yang mengganggu pasokan apa namanya gas maupun minyak ya di Eropa gitu. Karena kan seperti kita ketahui kan Rusia itu kan pemasok gas terbesar ya di Eropa ya. Jadi juga produsen minyak yang besar juga gitu ya. Jadi memang ketegangan itu yang membuat harga harga menjadi melonjak. Tapi sebetulnya di satu sisi kita juga melihat bahwa adanya rencana Fed untuk menaikkan suku bunga yang lebih cepat di bulan bulan Maret gitu ya. Dan itu akan diikuti juga dengan kenaikan setiap ada apa namanya ada FOMC meeting sampai misalnya inflasinya bisa terkendali gitu ya. Nah itu juga membuat sebetulnya US dollar index kan agak menguat ya, udah di atas 97 lagi sekarang ya, apa namanya USD index itu. Yang berarti Mhm. kalau misal US dollar yang menguat, harusnya kan komoditas kan tertekan kan, berlawanan biasanya kan. Mhm. Nah jadi ini beberapa hal yang kita perlu perhatikan karena pergerakan itu nggak selalu seperti teoritis gitu ya. Jadi ada anomali-anomali yang membuat komoditas kita juga komoditas bukan cuma kita punya aja ya, komoditas secara umum gitu ya. Rata-rata itu kan Mhm. masih tinggi ya, levelnya masih tinggi gitu. Walaupun ada kondisi seperti tadi yang saya utarakan gitu ya. Baik. Baik, Pak Surya, kalau kita melihat konflik geopolitik yang Mhm. terjadi nih, antara Rusia dan Ukraina, dampaknya seperti apa sih untuk harga minyak? Ya tentu saja harga minyaknya bisa terganggu khususnya yang apa namanya yang Brent ya. Karena kan salah satu pemasok terbesar minyak itu kan di Eropa Rusia Mhm. gitu ya. Jadi memang itu akan mengganggu juga ya. Terutama sebetulnya bukan minyak aja sih, gas ya terutama ya. Mhm. Gas itu sangat-sangat apa namanya, sangat dominan kan Rusia di Eropa ya. Jadi memang gangguan itu akan membuat apa namanya ya, ini Mhm. perperangan antara Rusia dan Amerika sih sebetulnya kan, Mhm. perang kekuasaan Baik. juga gitu ya, yang membuat memang itu tensi politiknya agak agak tinggi ya belakangan ini gitu. Mhm. Baik. Pak Surya, kalau kita menimbang-nimbang begitu dampaknya terhadap ekonomi di Indonesia sendiri nantinya akan seperti apa begitu ya, termasuk pada kondisi global. Karena tentu kalau kita pahami ketergantungan negara-negara untuk minyak ini dan juga ketergantungan Indonesia untuk minyak kan ini masih tinggi, apalagi Ya. kita negara pengimpor minyak. Apakah ini bisa memicu nantinya eh, case yang terburuk yaitu hyperinflation begitu? Di Indonesia sebetulnya inflasi kita sangat rendah ya kalau dibandingkan Mhm. dengan yang lain ya. Walaupun saya nggak tahu ini karena beberapa hal misalnya kayak apa namanya bahan bakar minyak itu kan kalau kita beli di Pertamina kan harganya lebih murah kan dibandingkan apa namanya katakanlah Shell atau yang lain kan. Berarti kan di situ ada semacam subsidi juga secara tidak langsung ya dari Pertamina gitu ya. Nah itu Mhm. juga kan membuat inflasi kita mungkin sampai saat ini tuh masih terjaga gitu ya. Jadi memang kalau misalnya minyak itu harganya naik terlalu tinggi kan sebetulnya kurang bagus juga buat kita ya. Karena kita itu kan net importer juga sekarang ya. Karena lifting minyak kita Mhm. kan relatifly kan nggak begitu tinggi ya. Jadi impornya tuh masih tinggi gitu ya. Nah tapi kita memang diuntungkan dengan harga komoditas yang sangat tinggi kan saat ini kan. Jadi diuntungkan di situ gitu. Jadi kalau kita Baik. misalnya membagi-bagi per itunya sih memang kalau kalau minyak terlalu terlalu apa namanya terlalu tinggi juga kurang bagus ya buat Indonesia kan. Mhm. Baik, Pak Surya, kalau secara jangka pendek, apakah signifikan imbasnya pada emiten-emiten migas di IHSG? Mhm. Terutama apa namanya ya harusnya sih positif kan harusnya kalau misalnya mereka mengekspor minyaknya ya ke luar negeri gitu kan. Tapi kan nggak selalu seperti itu kan. Ada juga kan mereka yang misalnya lebih banyak di dalam negeri gitu kan. Nggak terlalu efek juga sih sebetulnya. Apalagi kalau misalnya kayak Pertamina mereka harus setengah subsidi kan, setengah subsidi dari apa namanya bahan bakar minyak yang premium atau pertalite itu sampai ke Pertamax saja kan lebih murah gitu kan. Jadi memang sebagian itu kan tidak disubsidi oleh pemerintah sebetulnya kan. Pemerintah tuh mungkin Mhm. subsidi sampai sampai Pertalite kan. Kalau Pertamax itu kan bebannya itu kan di Pertamina sebetulnya kan. Tapi memang kalau produsen yang lain yang swasta misalnya kalau kayak seperti apa Medco misalnya kan itu kan harusnya sih harga tambah tinggi mesti diuntungkan kan. Tapi kan memang kita mesti lihat juga masing-masing itu sebetulnya kinerjanya betul-betul apa sudah maksimal belum sampai saat ini gitu kan. Tapi secara Mhm. sentimen harusnya sih kalau mereka menjualnya ke luar negeri dengan harga seperti sekarang harusnya diuntungkan ya.